Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di channel saya kali ini dalam video teori musik, teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas teori musik pada gitar kembali, teman-teman. Dan materi yang akan saya bahas yaitu interval nada pada gitar, teman-teman. Nah, jadi interval adalah dimana nada satu ke nada yang lainnya, teman-teman. Jarak nada satu ke nada yang lainnya, teman-teman, baik itu ke atas maupun ke bawah, teman-teman. Dan scale atau tangga nada, teman-teman, yaitu susunan dari nada-nada yang terpusat pada satu nada dasar, teman-teman. Misalnya tangga nada A biasa disebut dengan scale A. Nah, di dalam scale atau tangga nada, teman-teman, terdapat lagi bagian kecil yang disebut dengan hubungan antar nada, teman-teman, yaitu bagian di mana sebuah nada secara individu menghasilkan melodi dan harmoni. Jadi, dengan memahami hal tersebut, kalian nantinya akan bisa menciptakan sebuah lagu di mana kalian akan bisa memainkan emosi daripada pendengar musik yang kalian ciptakan, seperti itu, teman-teman. Misalnya mungkin sedih, riang, gembira, lucu, dan lain-lain, teman-teman. Nah, masing-masing itu memiliki nadanya sendiri, teman-teman, memiliki interval sendiri. Jadi masing-masing interval nantinya itu akan saling memberikan suasana yang berbeda-beda, teman-teman. Dan aku bakal bikin videonya di video berikutnya setelah ini, karena mungkin apabila saya buat di video ini akan terlalu panjang durasinya, teman-teman. Jadi mungkin kalian yang menonton akan sedikit bosan, seperti itu takutnya. Oh iya, kalau misalnya boleh minta saran, tolong tulis di kolom komentar baiknya channel ini upload berapa hari sekali. Mungkin teman-teman apakah mungkin udah baik seperti ini seminggu sekali, atau kalian mungkin lebih mau seminggu 2 kali gitu. Kalau misalnya iya, mungkin bisa hari apa, tolong kasih saran, kasih masukannya di kolom komentar. Oke, teman-teman, jadi kita bisa lihat screen ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Di sini saya akan mulai memberikan contohnya seperti gambar tab gitar berikut ini. Nah, seperti itu, dimana kedua nada itu disebut dengan interval, teman-teman. Apabila nada tersebut dimainkan secara bersamaan, maka nada tersebut disebut dengan harmonik, teman-teman. Seperti ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Namun, apabila kita mainkan satu persatu seperti ini, nah, maka nada tersebut disebut dengan melodic interval. Nah, di sini biasanya para pemusik akan mengetahui interval hanya dengan kualitas interval, teman-teman. Jadi, di sini kita akan mencoba melatih pendengaran kita mendengarkan kualitas interval, teman-teman. Kualitas interval itu apa? Jadi kualitas interval itu tangga nada yang sama meskipun dimainkan di lokasi yang berbeda. Misalnya E dan A itu akan terdengar sama seperti A dan D dan E ke B, teman-teman. Nah, itu memiliki kualitas yang sama. Nah, jadi biasanya kita akan menandainya dengan angka, teman-teman. Nah, jadi angka-angka tersebut akan tersusun menjadi sebuah kunci ataupun sebuah melodi, teman-teman. Misalnya kunci mayor yaitu 1, 3, 5, dan kunci minor yaitu 1, bass 3 atau mol 3, dan 5, teman-teman. Angka-angka tersebut akan membentuk sebuah tangga nada, teman-teman. Misalnya saya ambil contoh seperti ini. Nah, kalian bisa lihat screen-nya. Di sini adalah susunan daripada dasar interval, teman-teman. Jika kalian bingung, saya akan merubahnya menjadi seperti ini. Nah, mungkin sudah sedikit dimengerti ya. Jadi di sini ada 1, mol 2, terus 2, dan seterusnya, teman-teman. Nah, kalian lihat angka-angka yang tidak memiliki tanda huruf B dan juga tanda pagar, teman-teman. Di sana. Nah, angka yang itu yang berwarna putih itu biasanya disebut dengan skala melodi natural, teman-teman. Biasanya yaitu skala melodi
mayor natural teman-teman, do re mi fa sol la si do, meskipun kita memainkannya dari akar nada manapun teman-teman. Misalnya kita melakukan skala tersebut, kita ambil contoh dengan board pada gitar seperti ini. Jika kita mengambil nada dasarnya dari nada G, maka disebut dengan G mayor. Nah, untuk mempermudah kalian mengingat skala melodi pada gitar, di mana kita sedang mempelajari interval dan ini saling berhubungan. Nah, kalian bisa lihat skala melodi tersebut, teman-teman. Di sini saya mengambil contoh dari nada dasar A, teman-teman, yang biasa disebut dengan A mayor scale, teman-teman, atau skala melodi A, teman-teman. Nah, jadi di sini angka 1 di sini menunjukkan yaitu akar nada, teman-teman, nada pertama. Jika angka satunya di not A, berarti disebut dengan nada dasar A, ya teman-teman. Kalian bisa lihat. Jika angka satunya pada nada B, berarti disebut dengan skala B atau scale B, teman-teman. Dan seterusnya. Jika angka 1 ke angka 2, teman-teman, itu disebut dengan mayor 2, teman-teman. Jadi suaranya seperti ini. Jika angka 1 ke angka 3, teman-teman, disebut dengan mayor 3, teman-teman, atau major 3, teman-teman. Nah, kemudian angka 1 ke angka 4, di sini kita menyebutnya dengan perfect fourth, teman-teman, dengan perfect fourth. Kemudian dari angka 1 ke angka 5 seperti ini disebut dengan perfect fifth, teman-teman. Nah, angka 1 ke angka 6 seperti ini disebut dengan mayor 6. Dan angka 1 ke angka 7 disebut dengan mayor 7, teman-teman. Dan dari angka 1 ke angka 1 setelah 7 tentunya kita akan kembali lagi ke angka 1. Di situ kita menemukan yang disebut dengan oktav, teman-teman. Satu nada namun memiliki pitch yang berbeda, yang satu pitchnya lebih tinggi dan yang satunya lagi rendah, seperti itu. Nah, jadi posisi tersebut dari 1 ke 7 yang akan berbunyi seperti ini. Nah, itu disebut dengan major scale, teman-teman, atau skala melodi mayor, teman-teman. Nah, jika kita hilangkan angka 4 dan angka 7 menjadi seperti ini. Nah, maka nada tersebut akan disebut dengan mayor pentatonik, teman-teman. Jadi, jika nadanya pada nada A dan angka 4 dan angka 7 hilang, maka akan disebut dengan A mayor pentatonik, teman-teman. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, teman-teman. Jadi hubungan dari keseluruhan angka di bawah seperti ini. Jika kita akan membahas angka 1 ke angka 2 terlebih dahulu. Pertama, jika angka 2 kita turunkan setengah, maka akan menjadi bentuk seperti ini. Nah, maka interval tersebut disebut dengan minor second, teman-teman, yaitu seperti ini. Jika ini adalah nada mayor second, mayor 2, teman-teman, maka jika diturunkan akan menjadi minor second atau minor 2, teman-teman. Dan apabila skala melodinya dimainkan secara utuh yang menjadi seperti ini, maka akan disebut dengan mayor second flat scale, teman-teman. Jika angka 3-nya, teman-teman, sekarang angka 1 ke angka 3 kita turunkan setengah, teman-teman.
Di sini kita akan menemukan nada yang disebut dengan minor third, teman-teman. Minor 3, minor third. Jika kemudian skala dimainkan secara utuh, teman-teman, yang menjadi seperti ini, maka skala tersebut akan disebut dengan melodic minor scale, teman-teman. Kemudian kita akan membahasnya ke angka 4, teman-teman. Jadi, angka 4 tidak bisa diturunkan, teman-teman. Di angka 4 bisa kita naikkan setengah nada, teman-teman. Nah, suaranya menjadi seperti itu. Maka, setelah kita naikkan setengah nada, dia akan disebut dengan augmented fourth, teman-teman. Dan jika skala melodinya dimainkan secara keseluruhan, teman-teman, maka itu akan disebut dengan Lydian, teman-teman. Jadi skalanya disebut dengan Lydian, teman-teman. Kemudian kita akan membahas angka kelima. Nah, angka kelima ini sedikit berbeda, teman-teman. Jika angka 1 dan angka 5 dimainkan, maka disebut dengan perfect five, teman-teman. Namun kali ini angka 5 akan kita turunkan setengah, teman-teman. Nah, ini juga berpengaruh dengan angka 4, teman-teman. Hampir sama seperti halnya angka 4 yang kita naikkan, hanya saja bedanya ini angka 5 yang kita turunkan. Makanya angka 4 yang dinaikkan, interval ini atau angka 5 yang diturunkan itu sama saja. Bisa kalian menyebutnya dengan augmented fourth atau diminished five, teman-teman, atau yang biasa disebut dengan dim 5, teman-teman. Biasanya disingkat seperti itu. Jadi dim 5 dan aug 4 itu sama saja, teman-teman. Itu adalah interval yang memiliki kualitas yang sama. Jika skala melodinya dimainkan secara keseluruhan, jika angka 4 yang dinaikkan setengah disebut dengan Lydian, teman-teman. Maka jika angka 5-nya yang diturunkan akan disebut dengan Locrian, teman-teman. Jadi kalian sudah tahu sekarang perbedaan antara skala melodi Lydian dan Locrian, teman-teman. Dan juga tadi kita sudah mempelajari skala-skala melodi yang lainnya. Oke, setelah kita membahas 5 yang diturunkan, sekarang 5 dinaikkan setengah, teman-teman. Jadi sebelum itu kalian bisa lihat tabel berikut. Nah, jadi ketiga nada tersebut yang saya beri garis itu disebut dengan enharmonic, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya fungsinya buat apa, nanti kalian bakal tahu. Oke, kembali lagi ke angka 5. Setelah diturunkan setengah, kita akan mencoba menaikkannya setengah menjadi seperti ini bentuknya. Itu disebut dengan augmented five, teman-teman. Augmented five ini juga memiliki pasangan atau memiliki memiliki nada yang sama, teman-teman. Jika angka 6 kita turunkan, itu biasanya disebut dengan minor six, teman-teman. Jadi augmented five dan minor six itu sama saja, teman-teman. Jadi kalian bisa menyebutnya dengan dua istilah tersebut, teman-teman. Namun, apabila secara keseluruhan nadanya dimainkan, jika kita mainkan angka 6, kita turunkan dan dimainkan secara keseluruhan, teman-teman, kita menyebutnya dengan harmonic minor, teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas yaitu angka 7, teman-teman. Nah, jika angka 7 pada tempatnya kita menyebutnya dengan mayor 7, teman-teman. Makanya ada kunci chord A7, B7, D7 seperti itu, atau D dim. Kalian sudah mulai mengerti penjelasannya dari video ini. Nah, di sini jika nada 7, kembali lagi ke materi yang akan kita turunkan tentu saja, karena angka 7 tidak bisa dinaikkan, karena jika dinaikkan disebut dengan oktav, teman-teman, intervalnya. Nah,
Jika kita turunkan setengah, maka nada tersebut disebut dengan minor 7 teman-teman, atau minor 7. Nah, jadi kalian sekarang sudah mengerti, oh ternyata A minor 7, B minor 7 itu penyebabnya ya ini, interval ini teman-teman. Jadi terjadi pergeseran interval nada teman-teman pada chord, dan saya akan memberikan materi mengenai chord dan interval di video berikutnya teman-teman, supaya kalian mengetahui hubungan-hubungan daripada interval ini dengan chord pada gitar teman-teman, supaya kok bisa interval kok jadi chordnya jadi beda. Nah, saya akan memberikan materinya di video berikutnya, jadi pastikan kalian subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak tertinggal materi-materi berikutnya teman-teman. Nah, kembali lagi, jika kita mainkan secara bersamaan teman-teman nadanya, maka disebut dengan mixolydian teman-teman. Jadi ketika nadanya dimainkan secara keseluruhan skalanya disebut dengan mixolydian. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu kurang lebih materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan tidak terlalu membingungkan. Apabila kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar. Di next video aku akan jelaskan sedikit bagian mana yang kalian masih bingung. Dan di next video saya akan membuat mengenai yaitu hubungan daripada interval nada menjadi sebuah chord teman-teman. Jadi chord itu terbentuk seperti apa sih? Seperti apa sih terbentuknya chord seperti itu. Jadi nanti kita akan belajar di sana bersama-sama. Mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat. Kalau bermanfaat bisa tekan tombol like dan subscribe. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Saya Vicky Bastian, sampai jumpa di video berikutnya. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own